والذي رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم متكب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وجهك فإن من جدك دنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله ودام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لحم نبات من سحت. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga. Lahmun nabata min suhtin, daging yang tumbuh dari harta yang haram. Ya. Dari harta yang haram. Maka menuntut harta yang halal itu wajib hukumnya atas tiap-tiap orang Islam. Talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari harta yang halal wajib atas tiap-tiap orang Islam. Ya. Jadi kalau makannya dari harta yang haram, tubuhnya makan itu jadi darah, jadi daging, ya, dari harta yang haram. Dalam sabda Nabi, tidak akan masuk ke dalam surga, ya, daging yang tumbuh dari harta yang haram. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu lahmin nabata min sutin fannaru aula bihi. Tiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka itu lebih utama dengan dia. Jadi masuk ke dalam tubuhnya harta yang haram, neraka itu lebih utama baginya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, la antaj'ala fi fika turaban khairul laka min antaj'ala bihi ta'aman haraman. Sungguh kau jadikan di mulutmu tanah, debu, khairul laka, itu lebih baik bagimu, min antaj'ala, dari engkau menjadikan fihi, di dalam mulutmu, ta'aman haraman, makanan yang haram. Ini sabda Nabi, lebih baik masukin mulut tanah
debu daripada harta yang haram. Itu lebih baik. Harta yang haram masuk dalam debu kata Nabi lebih baik. Ya, kalau jadikan tuh di mulutmu tuh tanah, debu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man iktasaba malan min ghairi ahlihi fa in tasaddaqa bi lam yuqbal minhu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang usaha dari harta yang tidak halal, dia mencari berusaha harta yang enggak halal. Fa in tasaddaqa, maka jika dia sedekahkan dengan harta yang tidak halal, lam yuqbal minhu, tidak diterima darinya. Enggak diterima. Ya. Harta itu kan ditanya min aina tasabah wa fi ma anfaqa. Dari mana kau usahakan? Dari mana kau dapatkan? Ditanya lagi kemana dibelanjain, kemana diinfakkan. Ya. Kalau harta yang halal dapatnya, kemudian buat apa itu hartanya? Kalau yang haram dapatnya dari yang haram, dicarinya dari yang haram, ya kemana aja? Sodakoin nggak diterima. 1 miliar sodako nggak diterima. Wa in anfaqa minhu, meskipun dia menginfakkan darinya, lam yubarak fihi. Wa in anfaqa, jika dia menginfakkan dari harta yang tidak halal atau yang haram, lam yubarak lahu, tidak diberkahkan baginya, nggak berkah. Ya. Orang duit boleh korupsi, nyumbang 100 juta, tapi korupsi, duit yang haram, ya nggak berkah, nggak diterima sodakohnya. Wa in tarakahu khalqasarihi kana zaduhu ilan nar. Jika dia meninggalkan hartanya, ya harta yang haram, khalqasari di belakang punggungnya, enggak ada apa-apain tuh harta. Sedekahin kagak. Ya, tinggalin aja deh tuh hartanya yang haram. Kana zaduhu ilan nar, adalah bekalnya dia ke neraka. Jadi bekal. Bukan amal kebaikan, di bekal apa ya? Buat bekal ke neraka jadinya. Itu duitnya ada apa-apain deh, taruh aja. Khalfa dhahrihi. Ya di belakang punggungnya, enggak digunain. Ya. Disedekain kagak diterima. Agak berkah. Ya. Diberi makan buat anak istrinya, dituntut di akhirat. Tuhan akan nuntut, ya Rabbana, uslana haqqana min hadzal rajul. Fa innahu lam yu'allimna umura dina. Wa yud'una al-haram wa nahnu la na'lam. Wa yudra'u bi kasil haram summa sikoilana. Jadi nanti tuh anak sama istri minta kepada Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, uslana haqqana, ambil hak kami min hadzal rajul, dari laki-laki ini. Fa innahu lam yu'allimna umura dina, sungguhnya dia enggak ngajarkan urusan agama kepada kami. Enggak diajarin kenal kepada Allah Ta'ala, enggak diajarin cara wudu, cara sholat, ya. Enggak diajarin urusan agama, cara puasa. Dan kami diberi makan dari harta yang haram, sedangkan kami tidak tahu. Payudrabu because haram, dipukul tuh laki-laki itu dengan sebab memberikan dari harta yang haram. Hatta ia tajarrah musingga, terkupas dagingnya, kemudian digiring masuk ke dalam neraka. Tuh harta yang haram. Sudah kain kagak diterima, agak berkah, ditinggalin aja dah, nggak ada apa-apain, jadi bekalnya buat ke neraka. Kasih makan anak istrinya, nanti nuntut di akhirat. Ya. Maka Nabi sewaktu bagikan zakat yang keluarga Nabi Banu Hashim Banu Muttalib di maqam zakat, ya, dalam kedudukan zakat, keturunan Bani Hashim dan Muttalib tidak berhak menerima zakat. Nabi lagi bagikan tuh zakat kurma, salah satu cucu beliau, ya, Pak Sayyidina Husain Hasan, ambil tuh kurma, dimakan. Rasul ngeliat, ya, kakeknya ngeliat nih, dikorek mulutnya, ya, kih, inna al Muhammadin la tahillana sadaqat, muntahin. Sungguhnya kami keluarga Muhammad tidak halal, tidak berhak menerima zakat. Muntahin bersama air liurnya, dikorek tuh satu korma, ya, muntahin. Ya. Jadi kadang-kadang beli anggur kan mahal. Abangnya nimbang, tangan nyomot satu, mencaplok aja, mencaplok aja. Kalau izin sih nggak apa-apa, ya, sama tukangnya
Bang, satu nih bang, redo nggak? Ya udah redo, makan deh. Ya, tapi kalau abang yang nimbang kita ngambil aja. Ya, 2 biji, 3 biji diambil tuh anggur, ya, dimakan, dikagak redo. Ya. Korma dikorek, korma satu dikorek, dimuntahin, muntahkan, ya, bersama air liurnya itu. Wa qala sallallahu wasallam, bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, man ishtara thaban bi asad darahim wa fi dirhamun min haramin lam yaqbalillahu lahu salatan madama alaih. Siapa orang yang membeli pakaian 10 dirham wa fi dirhamun, dan ada pakaian itu 1 dirham min haramin, dari yang haram. Kalau sekarang misalkan 100.000 udah beli pakaian, 10.000 ada di situ nyangkut duit yang haram. Oh, ya. Jadi 90 harta yang halal, 10.000 yang haram. Gabungin deh tuh, beli baju, lam yakbalillahu lahu salatan. Allah tidak menerima baginya salat madama alaih, selama tuh baju di atasnya dia pakai. Enggak semua. 10.000 dari 100.000. 1 dirham, 10 dirham nih pakaian, yang 1 dari harta yang haram, beli deh tuh baju, pakai deh tuh buat sholat. Allah nggak terima, nggak terima sholatnya. Madama alaih, selama itu alaih atasnya pakaian itu. Fa idza kana hadza fi thawb alladhi yakunu asla thamani haraman, maka bila ada haza ini di pakaian, arti kok di pakaian 1 dirham tuh, 1 dirham dari 10 dirham di pakaian ada uang yang haram 1 dirham, Allah nggak terima, ya, nggak terima sholatnya selama atasnya itu pakaian. Alladzi yakunu asl samanihi, yang ada 10 harganya haraman haram, fa kaifa yakunul hal, maka bagaimana keadaan lau kana samanu kulluhu minal haram, jikalau ada harga semuanya dari yang haram. Kalau segituan aja 10%-nya 100.000, 10.000 harta yang haram, kalau nggak terima, gimana kalau semuanya? Pulang buat duit korupsi, ya, tiap hari duit korupsi mulu, bawa tuh kasih anaknya makan, pakaian, dia sholat, agak diterima, nggak diterima sholatnya, ya harta yang haram. Wa iza kana hadza sawb alladhi yakunu ala dhahiril jasad fa kayma yakunul hal fi ta'am. Wa iza kana hadza sawb, apabila ada pakaian ini alladhi yakunu ala dhahiril jasad, yang ada pada zahir tubuh. Dengan pakaian zahir bagian luar tubuh kita, ya, di luar zahir jasad dipakai pakaian. Fa kaifa yakunul hal fi ta'am, maka bagaimana adalah keadaannya pada makanan. Alladzi yakunu fi batinil jasad, yang ada, ya, pada batin jasadnya. Kalau pakaian yang zahir aja nih, zahir jasad, ada harta yang haram 10%, ya, dari 110 10%, Allah nggak terima sholat. Di luar tuh, bagaimana kalau yang ada di batin tubuh kita? Apa itu? Makanan, ya. Wa yajri fil lahmi wad dam, berjalan pada darah dan daging, ya, wal urub, pada urat, fil izam dan tulang-tulang, wasari ajzail badan, dan juzuk badan. Tubuh makan dari yang haram, masuk ke mulut jadi darah, mengalir di tubuh, mengalir, ya, tubuh. Jadi apa lagi? Jadi daging, tulang, semua tuh. Kalau yang bagian luar aja pakaian dipakai dari harta yang haram, ya, 10%-nya, Allah nggak terima sholat. Bagaimana kalau makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, batinul jasad, ke batin tubuh, mengalir dalam tubuhnya itu darah, ya, daging, tulang, seluruh badan-badannya yang dari harta yang haram. Fatammalu dzalika jiddan, ya, pikirkanlah, ya, renungkanlah. Wa aminu fihi, renungkanlah padanya. An-nazar wattaqullah wahdharu, takutlah kepada Allah.
Wahdharu, bertakwalah kepada Allah, wahdharu, dan takutlah kamu. Ya. Bertakwa kita kepada Allah, jangan sampai harta yang haram. Ya. Orang kagak tahu, Allah tahu. Ya. Yang subhat pun jangan. Misalkan kita jalan, ada uang segepok 10 juta, bukan uang kita di jalan. Apalagi daerah mana tahu kita lagi jalan dah, daerah orang, melihat duit segepok 10 juta, jangan dipungut. Udah tinggalin aja. Kenapa? Bukan punya kita. Baru kita ambil itu uang, maka jadi kerjaan kita. Kita harus umumin, lu kota temuan itu namanya. Tempat keramaian, di pasar, di masjid, umumin kita. Siapa yang kehilangan uang? Ya. Tandanya apa? Berapa kehilangan ente uangnya? Ya, kan jadi kerjaan kita. Betul gak? Kita mau pulangin niat baik, tapi kita nggak tahu siapa yang punya. Kalau itu uang 10 juta, ya, orang nggak ada yang ambil tuh, uang yang jatuh itu punya orang, nggak ada yang ambil. Nanti tuh orang cari yang kehilangan itu, kan dia nyari. Wah, lewat sono mungkin jatuh. Kalau nggak diambil, maka uang itu pasti ada. Niatnya baik, diambil tuh uang bawa pulang. Yang nemuin kagak tahu punya siapa. Ya. Kemudian yang punya uang pun kagak tahu siapa yang nemuin. Akhirnya apa? Mencari-carian deh. Ya. Mencari-carian, enggak nah. Bahkan di jeblokan juga enggak tahu kalau bahwa itu uang dia. Jadi susah. Nyusahin siapa? Nyusahin yang nemu, nyusahin yang hilang. Oh, ya. Saya punya guru begitu, Kiai Bunyamin. Jangan. Apapun kalau bukan barang kita, dimanapun kita berada, jangan diambil udah. Kalau semua orang seperti itu, orang kehilangan akan balik mencari barang itu masih ada di situ, ketemu nggak? Nah, kita masuk kamar mandi daerah lain, kita nggak tahu ada jam tangan di situ, jangan kita ambil udah, wudu aja deh balik udah. Sebab apa? Tuh orang ingat, oh iya jam tangannya ketinggalan di kamar mandi. Siapa? Ya, di jam tangan nggak ada namanya, sendiri dia. Siapa nih orang hilang jam tangan? Begitu yang hilangan balik udah kagak ada. Nanya sama siapa dia nggak tahu juga. Ya. Nah, itu. Jadi begitu. Jadi kalau apapun bukan barang kita jangan. Dimanapun kita berjalan, ketemu barang bukan barang kita. Mungkin kalau kita kenal sama teman, jalan berdua nih kamar mandi, kita tahu HP-nya, tahu jamnya. Ini jamnya ketinggalan nih. Nah, itu sih lain ya, kita kenal. Ini kalau nggak kenal udah jangan kita ambil. Ya, karena jadi berat bagi kita. Kita harus umumin. Kita harus apa? Umumin. Itu lu kotornya barang temuan. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la yaqbalullahu salata mri'in wa fi jawfi luqmatu haramin. Dari berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah menetapkan kepada keduanya, la yaqbalullahu salata mri'in. Tidaklah Allah menerima salat seseorang wa fi jawfi luqmatu haramin, dan di dalam perutnya satu suap dari harta yang haram. Satu suap dari harta yang haram masuk ke dalam perutnya, ya, Allah kagak terima tuh salatnya. Allah enggak terima salatnya. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, law shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar lam yataqabbal dzalika minkum illa biwara'in hajizin. Andaikan kamu sholat sehingga jadilah kamu seperti busur. Makin banyak sholat kan begitu tuh, kayak busur melengkung. Makin banyaknya sholat, ya, dia punya badan tuh kayak melengkung deh tuh. Saking apa ya? Banyaknya sholat. Hatta taku wasumtum hatta takunu kal autar, dan kamu berpuasa sehingga jadilah kamu seperti pecut. Kurus banget pecut tuh, ya. Puasa dia sampai kurus badannya. Sholat banyak banget, ya. Karena apa kayak busur itu. Puasa banyak banget dikerjain, puasa sunat. Lam yataqabbal dzalika, ya. Tidaklah diterima yang demikian itu minkum dari kamu illa biwarin hajizin, kecuali dengan warak apik, ya. Hajizin, ya, yang mencegahnya. Artinya jangankan yang
haram, yang subhat pun nggak akan masuk dalam tubuh dia. Ya. Kalau waro itu apik, jangankan yang haram, yang subhat saya kagak, yang subhat juga kagak tuh. Ya. Itu yang diterima dari harta yang haram, yang halal. Wa yuqalu dikatakan inna fit taurati malam yubali min aina mat'amahu lam yubalilah min ay abwabin nar adkhalahu. Dikatakan sesungguhnya dalam kitab Taurat malam yubali min aina mat'amahu, siapa orang yang kagak peduli dari mana makanannya, lam yubalilah, maka Allah tidak peduli min ay abwabin nar, dari pintu-pintu neraka mana ada kalau yang akan dimasukkannya dia. Oh, ya. Kalau makanan dia kagak peduli mau halal ke haram, ya. Kata Allah Ta'ala dalam kitab Taurat tuh, siapa orang nggak peduli dari mana dia makannya, ya, nggak cari harta yang halal, yang haram dimakan semua, ya. Allah nggak akan peduli kepada dia dari pintu neraka yang mana dia akan dimasukkannya. Wa qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, masalul ladzi yunfiku fi ta'atillah minal haram mislul ladzi yasilu sabal mutanajjis. Perumpamaan orang yang menginfakkan di dalam taat kepada Allah dari harta yang haram. Dari harta yang haram dia taat, ya. Dia ibadat, rajin, sedekah, puasa, sholat. Dari harta yang haram dia taat. Misal ladzi yang selusabal mutanajis, seperti orang yang pencuci pakaian yang kena najis bil bauli, dengan air kencing. Tambah apa? Baju kena najis, cucinya pakai air kencing. Tuh. Makanannya dari yang haram, dia ibadat, dia taat, ya. Itu seperti pakaian yang kena najis, nah, dicuci dengan air kencing. Dapat harta yang haram, dia infakkan. Buat apa? Taat kepada Allah. Ya. Wa ta'atun mimman haraman yakulu mislul bina fawqa maujin yuj'alu. Wa ta'atun mimman haraman yakulu, dari harta yang haram dia taat. Ya, itu laksana dia bangun rumah di atas ombak. Jadi enggak kira-kira? Enggak, ombak jatuh lagi. Tuh perumpamaan tuh. Ya. Wa ta'atun mimman haraman yakulu, dari harta yang haram dia makan buat taat. Di ketaatan itu dari harta yang haram yang dia makan. Ya, mislu bina, seperti membangun rumah. Fauqa maujin yuj'alu, di atas ombak. Dia buat rumah di atas ombak. Jadi, ya. Perumpamannya juga seperti pakaian yang kena najis dicuci dengan air kencing. Suci nggak tuh? Ya kagak, ada kena najis, suci pakai air kencing. Nah itu makanan dari harta yang haram, ya, dan infakkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu laksana mencuci pakaian yang kena najis dengan air kencing, ya. Wa zalika la yatrusau, yang bikin enggak suci pakaian, walakinnau yazidu fi najasati, akan tetapi bertambah di dalam najisnya. Ya. Tambah najisnya, bukan malah bersih. Wah, tuh orang hebat banget, taat banget. Hartanya yang haram, bukan tambah bersih. Tuh, laksana pakaian kena najis dicuci air kencing, ya, tambah najisnya. Wa qala Ibnu Mubarak rahimahullah taala, berkata Ibnu Mubarak rahimahullah taala, raddu dirhamin min syubhatin ahabillah min at-tasaddiq bi bi'ati alfi dirhamin. Ya, menolak 1 dirham dari syubhat. Ya, mengembalikan, menolak, enggak mau dia makan dari harta yang syubhat. Terlebih Allah cintai daripada sedekah dengan 100.000 dirham. Kembalikan itu 1 dirham dari syubhat, bukannya haram nih. Kalau syubhat itu samar antara haram dan haram. Syubhat. Yang syubhat aja nih, mengembalikan, ya, 1 dirham dari syubhat
lebih Allah cintai daripada sedekah 100.000 dirham. Wa mi'ati alfi, dan 100 dirham, wa mi'atu alfin hatta udasitu mi'ati alfin, sehingga dihitung sampai 600.000 ya. Wa qala Sa'd bin Abdullah At-Tustari, berkata Sa'd bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, man akalal haram asad jawarihu sya'am aba alima aulam ya'lam. Siapa orang yang makan harta yang haram, dia makan yang haram, asad jawarihu, maka durhaka jawarihu, anggota-anggotanya. Tuh, didurhaka tuh, di maksiat. Dia punya anggota-anggotanya, tangannya, matanya, kaki, sya'a, yang dia kehendaki am aba ya. Alima aulam ya'lam, dia tahu atau dia tidak mengetahui ya. Kalau udah makan dari yang haram, dia menjadi durhaka. Dia punya anggota-anggotanya ya. Maka dalam Sayyidina Ali ya, perkataan wasiat pada Sayyidina Ali Rasulullah, man akalal haram, siapa orang yang makan yang haram ya, mata qalbuhu, mati hatinya ya, gelap hatinya ya. Kalau udah gelap mati hatinya, nggak bisa menerima yang hak. Selalu perbuatannya menjadi perbuatan yang dilarang. Karena apa? Masuk ke dalam tubuhnya dari harta yang haram, darahnya, dagingnya, sehingga asad jawarihu, menjadi durhaka anggota-anggotanya. Wa man akal halal atau jawarihu, siapa yang makan yang halal, dia taat tuh ajar anggota-anggotanya. Wa faqal khairat, dan dia berbuat kebaikan-kebaikan. Wa kana salaf rahimahullah, dan Allah salaf rahimahullah taala yaquluna, mereka berkata, kullu ma syita famislu ta'mal, tiap-tiap apa yang kau inginkan, famislu ma ta'mal, maka sepertinya ta'malu, engkau berbuat ya, begitu. Jadi kalau kita mengambil harta yang halal, itu enak dibuat taat, mudah dibuat taat. Man akalal halal sofa dinuhu waraqqa qalbuhu, siapa yang makan yang halal, jernih dia punya hatinya ya. Kan kalau jernih enak, air jernih taruh kopi apa aja enak, mau susu bisa, mau apa lagi, mau sirup bisa, apa aja diajak kebaikan ya. Jernih dia punya hatinya, waraqqa qalbuhu ya, lembut dia punya hatinya. Sofa dinuhu, jernih agamanya, waraqqa qalbuhu, menjadi lembut hatinya kalau makanan yang halal. Maka salah satu doa yang diijabah Allah Ta'ala adalah makanan yang halal. Salah satu daripada bagian doa yang diijabah, dia berdoa makanannya dari makanan yang halal ya. Maka orang tua yang dia benar-benar apik, dia menjaga dirinya, makanan-makanan untuk istrinya dan dirinya, maka itu akan melahirkan nanti keturunan yang soleh, keturunan orang-orang yang soleh ya. Itu cerita Abah Guru Sekumpul ya, lihat di YouTube-nya, seorang ulama besar, waliullah ya. Itu orang tuanya dagang ya, dagang teh katanya. Itu kalau pembeli minum kagak dihabisin tehnya, dia minta izin ya. Kan udah dibeli punya dia tuh, minta izin, dikumpulin tehnya, diberikan buat anaknya. Tuh, diberikan buat anaknya. Yang beli itu kagak habis tehnya, dia minta izin dulu. Minta izin buat apa nih? Buat diambil, dituangin, kumpulin buat anaknya. Tuh, ya. Jadi dari harta yang Abah Uci ya, Abah Uci ada di YouTube kan tuh ya. Uci cari longgok tuh ya. Nah, ayahnya itu Buya Dimyati si Colongok. Karena kawan saya dulu nyanter di situ sampai bapaknya cerita, itu Buya Dimyati waktu nyantrennya aja dia tanya tuh, masak kayu mana? Itu boleh ngambil di situ. Izin nggak sama yang punya? Kagak, nggak mau makan dia. Kayu kering, kering udah kering tuh kumpulin buat dimakan. Ditanya, izin nggak ngambilnya? Nggak mau makan. Kagak mau makan. Ya, sampai segituan tuh. Maka dari apiknya di dalam makanan akan melahirkan keturunan-keturunan yang soleh. Kisah diantaranya juga salah seorang imam, ya kalau nggak salah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ini seseorang dia lapar,
Di kali ada apel, dia makan itu apel, nganyut, ya diambil. Setelah masuk ke dalam mulutnya, dia berpikir, ini apel siapa di kali ya nganyut? Pasti ada pohonnya dan ada yang punya ini. Ditelusurin sama dia, ketemulah tuh pohon di pinggir sungai, pohon apel. Dia tanya, ya siapa yang punya? Ketemu sama yang punya, dia bilang, ya Tuan, apel Tuan, ya jatuh ke sungai. Kemudian saya ambil, saya makan, saya minta ridhonya, minta ikhlasnya, ya. Nah, ini yang punya kebun itu saya akan ikhlaskan, saya akan ridhokan, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Kau nikahkan putri saya. Oh enak, dapat apa? Dapat maaf, dapat ridho, dapat istri. Baik, saya terima. Tetapi istri saya matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, ya kakinya lumpuh. Waduh, gimana nih? Punya istri matanya buta, mulut bisu, ya kupingnya tuli, ya tangannya lumpuh, kakinya lumpuh. Tapi demi mendapatkan ridho kepada yang punya pohon apel, karena udah masuk ke dalam perutnya, dia terima. Baik, tetap saya terima. Yang penting saya diredoin. Apel yang masuk ke dalam perut saya. Udah dinikahin deh. Setelah dinikahkan, silakan kau bertemu dengan istrimu. Ya begitu dinikahkan, suruh ketemu sama istrinya. Masuk ke dalam rumah, diucapkan salam, assalamualaikum. Ada suara, waalaikumsalam. Balik dia kabur. Pak itu bukan istri saya. Kenapa? Nah saya salam dijawab katanya. Katanya tadi bisu. Tadi katanya bisu. Kok ini ada jawaban salam? Menjawab salam saya, berarti bukan istri saya. Kata bapak itu istrimu. Anakku itu buta matanya, tidak melihat maksiat. Mulutnya bisu, tidak berghibah, menceritakan aib orang. Telinganya tuli, tidak mendengarkan ya hal-hal yang dilarang. Kakinya lumpuh, tidak diajak jalan maksiat. Ternyata wanita soleha. Ini orang tua pintar. Wah, ini ya satu apel yang masuk ke dalam tubuhnya, ya itu dia bukan yang ngambil, bukan yang nyolong, udah nggak jatuh di sungai, udah jauh, ya mati minta redhonya. Yang begini nih calon mantu yang menjaga makanan buat keturunannya. Akhirnya lahirlah dari kedua insan tersebut seorang imam besar, salah satu imam yang 4 dari makanan yang halal. Pokoknya kalau ngelihat orang-orang besar itu ya ke belakangnya itu adalah orang-orang yang benar-benar apik dari makanannya. Jangankan yang haram, yang subhat pun dia kagak mau makan. Dia kagak mau makan. Itulah tentang masalah kita dituntut mencari rezeki yang halal. Thalabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari, menuntut rezeki yang halal itu wajib hukumnya atas tiap-tiap orang Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu yukawi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa irhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.